Terima kasih atas kesediaan Anda menyediakan sejuta relawan pengawas pemilu. Kita akan memasuki masa tenang tepatnya pada tanggal 5 sampai 8 April. Pada masa tenang ini kira-kira apa saja yang menjadi titik rawan? Di mana pada masa tenang yang pada tahapan itu pada tanggal 5 sampai 8 April tersebut itu akan banyak digunakan oleh para kontestan, baik calon anggota legislatif maupun partai politik untuk mengadakan kampanye. Walaupun masa tenang itu masa yang dimana kampanye itu dilarang dalam bentuk apapun. Bentuk yang pertama bisa mengadakan pertemuan dengan masyarakat dengan modus operandi pensiasatan apapun. Baik pengajian, kemudian istighosah, kemudian juga kumpul warga, apapun bentuknya. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan kampanye yang melibatkan banyak elemen, yang seperti kampanye massal misalnya pengobatan gratis, kemudian bagi-bagi sembako dalam sebuah momentum, kemudian juga hitanan massal. Kalau ditemukan kejadian-kejadian tersebut, saya pikir masyarakat jangan ragu-ragu lagi untuk segera melaporkan ke pengawas pemilu terdekat. Kalau soal alat peraga itu gimana Pak Yuris? Kalau dalam masa tenang itu masih banyak terdapat alat peraga kampanye, jangan ragu-ragu untuk melaporkan hal itu ke pengawas pemilu terdekat ya. Kemudian juga bisa juga di masa tenang itu terjadi intimidasi. Intimidasi ini dalam rangka untuk menggiring pilihan pemilih kepada satu pihak yang punya kepentingan. Hal lain juga mungkin di masa tenang ini kan memang nggak boleh lagi ada kampanye. Mungkin bisa terjadi adalah penggunaan fasilitas negara yang diam-diam masih dipakai pada masa tenang. Nah, itu memang bentuknya macam-macam, tapi setiap penggunaan fasilitas negara itu tidak dibolehkan, terutama di masa kampanye itu juga. Kalau kita bicara kampanye ya, sering kan ada kampanye negatif gitu. Kira-kira di masa tenang ini seperti apa? Kampanye media yang sangat mungkin dilakukan itu juga dilarang pada hari tenang. Karena memang pada masa kampanye kemarin sudah diberikan kesempatan yang cukup lebar. Bagaimana kemudian media-media ikut mengkampanyekan pemilu, baik itu calon anggota legislatif maupun partai politik. Dan media juga banyak ragamnya, bisa media cetak, media online yang saya pikir juga akan cukup menguras energi untuk mengawasinya, belum media televisi. Tapi yang pasti pada masa tenang ini kita awasi sama-sama bagaimana kemudian penggunaan berbagai macam media itu untuk kampanye. Nah, terkait dengan black campaign atau negative campaign, saya pikir itu banyak juga terjadi pengalaman di pemilu 2009 ataupun di pemilu kada itu melalui selebaran-selebaran gelap misalnya, atau melalui statement di media online, di jejaring sosial, kemudian juga di beberapa tempat ibadah misalnya, atau fasilitas pendidikan. Bagaimana dengan jejak pendapat atau survei pada saat masa tenang? Ya, di masa tenang itu juga lembaga-lembaga survei itu kan dilarang mengumumkan hasil-hasilnya, sehingga karena itu cenderung bisa menggiring pilihan pemilih kalau itu disampaikan atau disiarkan atau dipublikasikan pada saat masa tenang. Dan itu yang akan sangat mempengaruhi pilihan-pilihan para pemilih nantinya. Sehingga kalau memang nanti kalau ada temuan atau hal yang ditemukan oleh masyarakat terkait dengan hasil survei yang dipublis, menurut saya itu bisa disampaikan ke pengawas pemilu lapangan setempat atau yang terdekat lah. Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta mengawasi pemilu di tahun 2014 ini. Terutama yang paling dekat ini yang kita hadapi adalah masa tenang. Semoga ini bisa menjadi panduan bagi Anda semua. Tolong cermati apa saja tadi yang sudah disampaikan, poin-poin krusial. Apabila ada yang kurang jelas, Anda bisa juga melihatnya di buku panduan. Dan apabila Anda menemukan pelanggaran, jangan segan-segan untuk segera melaporkannya. Gunakan jurnal yang ada.
Dan tentu saja ini akan menjadi informasi berharga bagi kita semua dan juga bagi sumbangan Anda untuk pemilu yang berkualitas. Wujudkan pemilu yang bersih. Dengan bersama-sama mengawasi pemilu. Laporkan segera apabila ada pelanggaran ke Panwas terdekat. Ayo awasi pemilu.